Tahukah kamu, adaptor charger bisa jadi power bank? Yang dilakukan pertama adalah membongkar rumah adaptor, memotong kabel, dan menyiapkan dua buah baterai. Setelah itu, baterai digabung dan digulung menggunakan selotip hitam. Agar mempermudah proses penyolderan, lakukan pengerikan di bagian kuningan baterai. Untuk menggabungkan arus baterai, kasih dua kawat di bagian plus dan minus. Potong sisa kawat dan solder kabel ke bagian baterai. Siapkan modul power bank dan lampu LED 5 mili, lalu solder ke bagian yang sudah ditentukan. Setelah itu, lubangi adaptor untuk modul jalur kabel data. Dirasa sudah rapi, rakit modul dan baterai ke dalam adaptor. Dan power bank pun sudah bisa digunakan. Bagaimana tanggapan kamu? Kalian punya busi bekas? Jangan dibuang. Simak video ini. Bongkar bagian terminal nut busi menggunakan kunci Inggris. Lalu persiapkan satu buah baterai dan ambil bagian arang baterai. Setelah itu, bersihkan arang menggunakan tisu. Persiapkan dua buah kabel, lalu kupas. Masukkan kabel positif dan arang ke dalam busi. Lakban busi agar kuat. Sambungkan kabel ke capit buaya. Capit ini berfungsi untuk menghubungkan kabel pada peralatan elektronik. Setelah perakitan selesai, siapkan dua buah baterai litium bor tangan. Rangkai paralel baterai menggunakan kabel dan dua buah ring. Dan inilah hasilnya. Barang bekas ini bisa menjadi las mini. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian punya lampu LED yang sudah mati? Jangan dulu dibuang, karena lampu LED yang sudah mati ternyata bisa diperbaiki. Caranya, buka bohlam lampu, pasang lampu ke dalam fitting dalam posisi on. Lalu siapkan satu buah kabel dan kupas kedua sisi kabel. Setelah itu kalian bisa melakukan pengecekan bagian-bagian LED menggunakan kabel. Tujuannya untuk mencari LED yang putus. Setelah ditemukan, copot LED dan bersihkan bagian PCB-nya. Lalu kalian siapkan aluminium foil dan potong berukuran kecil. Tempelkan aluminium foil ke PCB, lalu tutup menggunakan isolasi hitam. Setelah selesai, kalian coba untuk menyalakan lampunya. Pasang kembali bohlamnya dan lampu pun bisa digunakan kembali. Kaleng ini bisa menjadi alat pemotong cabai. Caranya, lubangi tutup menggunakan solder. Setelah itu, kasih lem tembak dan pasang dinamo power jack saklar di bagian penutup kaleng. Lem silet ke bagian gear, lalu pasang gear ke bagian mesin dinamo. Pasang penutup kaleng, pasang jack, nyalakan saklar, dan mesin potong pun sudah bisa digunakan. Inilah hasil potongan cabai menggunakan alat sederhana. Bagaimana tanggapan kalian? Ini adalah test pen pendeteksi kabel yang putus. Alat ini dijual di marketplace kisaran harga 40-60 ribu. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat test pen ini sendiri di rumah. Simak videonya. Yang perlu kalian siapkan pertama adalah soket USB. Lalu kupas kulit kabel, potong kabel, dan sisakan dua kabel positif dan negatif. Lalu siapkan dua buah transistor dengan kode BC547. Langkah selanjutnya, kasih lem tembak di bagian soket USB. Lalu tempel transistor dengan instalasi seperti berikut. Tidak lupa juga instalasi lampu. Lampu ini berfungsi sebagai sinyal pendeteksi kabel. Solder bulir tembaga sebagai alat raba untuk mendeteksi kabel yang putus. Setelah instalasi selesai, siapkan power bank untuk daya alat ini. Dan beginilah hasilnya. Bagaimana tanggapan kalian? Kali ini kita do it yourself mini grinder and drill. Siapkan satu buah aki motor, lem aki dan pasang kayu sebagai dudukan. Setup dinamo dan ikat menggunakan klem pipa. Lalu baut kedua sisi klem. Setelah itu, instalasi kabel ke bagian dinamo dan aki. Pasang dimmer untuk mengatur kecepatan dinamo. Tempelkan soket power di bagian kutub negatif aki. Lalu tutup rangkaian dinamo menggunakan multiplex. Pasang cup drill di bagian as dinamo. Lalu pasangkan selang fleksibel, tutup bagian atas dan colokkan jack ke bagian power. Dan alat ini pun sudah bisa digunakan. Bagaimana tanggapan kalian?